His, balik lagi tentunya di Young Corner bersama saya Dede dan tentunya narasumber kita yang tadi Kak Tika. Kak, lanjut ngobrol nih. Ya. Kak kan udah lama tuh main basket dari kelas 5 SD sampai sekarang udah hampir 20-an umurnya. Kendalanya ketika main basket apa aja sih Kak? Bisa diceritain? Kalau kendala banyak pasti ya, itu banyak banget. Terus tapi kalau kendala di SD, SMP, SMA beda dengan kuliah gitu kan. Gitu. Kalau mungkin dulu SMP karena sekolah Islam jadi pakai kerudung ya biasa gitu kan, karena teman-temannya banyak yang pakai kerudung. Tapi ketika udah main di antar daerah pakai kerudung sendiri di antara teman-teman banyak yang non muslim, akhirnya tuh jadi tantangan banget gitu kan. Mungkin Kayak orang-orang ngeliatnya aneh ya, mengunderestimate sih lebih banyak, lebih mengunderestimate karena kita semua tahu dunia basket di Indonesia jarang banget ada yang pemain pakai kerudung. Nah itu aku lebih berat tantangannya sih di situ pas udah level daerah, karena orang itu yang namanya ngelihat aku pas datang dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu, jadi kayak waduh nih udah deg-degan semua, udah main mental duluan kayak gitu. Jadi tantangan terberatnya di situ. Itu Sobat His, tantangannya pakai kerudung ya, hijab cewek gitu kan, tapi main basket. Nah kalau pengalaman menarik nih Kak ketika main basket, udah banyak kan pertandingan Kakak ikutin, apa tuh? Pengalaman menariknya sebenarnya berkaitan sama yang tadi, tantangan tadi. Jadi pengalaman menariknya ketika aku dapet kayak orang udah mengunderestimate aku, tapi ketika mereka ngeliat permainan aku selesai pertandingan tuh semua pada ngajakin foto bareng segala. Kayak wah, jadi kayak orang kayak kejawab gitu loh. Jadi oh mereka mengunderestimate aku, tapi pas ngeliat aku main kayak amazed gitu. Jadi ya itu buat aku pengalaman menarik. Jadi kayak aku bisa menjawab nilai negatif mereka dengan aksi aku di lapangan gitu. Itu dia benar Sobat His. Jadi jangan ngeliat seseorang tuh jangan dari luarnya aja Kak ya. Kakak juga pasti punya prestasi gitu. Kalau tadi pengalamannya nih Kak, dari ketika main basket tuh kan banyak gerakannya tuh Kak. Gerakan apa yang paling Kakak suka dan mungkin itu membuat Kakak lebih semangat mainnya? Gerakan paling suka itu ya kalau udah misalnya main one on one atau fast break gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya aku udah ngelakuin power layup atau enggak juga aku udah ngelakuin 3-point shot, itu udah naikin mental aku banget, dan itu paling favorit aku. Oh, itu paling favorit ya Kak. Sobat Hits, kita kan tadi udah sempat ngobrol sama Kak Mia sama Kak Tika. Wanita ini benar-benar hebat ya, punya karya, punya prestasi yang banyak juga. Berikut ini akan ada komentar dari salah satu dosen di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Beliau akan berkomentar seputar bagaimana sih karir wanita itu dalam pandangan Islam. Berikut VT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik, bagaimana karir wanita dalam kacamata Islam? Berbicara karir wanita dalam kacamata Islam, agama Islam yang sangat universal memperhatikan bagaimana karir wanita dan pria. Pada aspek ini karir wanita, tentu kita mengacu kepada salah satu ayat Al-Quran An-Nahl 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di sini Quran sangat tegas memberikan keistimewaan kepada baik laki-laki maupun wanita yang memiliki karir, dia akan mendapatkan tempat yang istimewa. Jadi di sini kata-kata man 'amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min dzakarin au untha, baik itu laki-laki maupun wanita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik tentang apa yang mereka lakukan. Nah, bicara karir wanita, kalau dilihat dari konteks Al-Quran An-Nahl 97 itu, bahwa kata karir itu bahasa Belanda, yaitu karier, yang berkaitan dengan masalah pekerjaan dan perkembangan dari aspek pekerjaan itu sendiri. Oleh sebab itu, karir wanita dalam Islam sangat terbuka luas, baik itu dalam aspek pekerjaan publik maupun dalam pekerjaan ibu rumah tangga itu sendiri bisa dikatakan karir. Nah, oleh sebab itu, bagi wanita-wanita muslim harus betul-betul punya etos kerja yang tinggi. Karena bagaimana dia akan memiliki karir yang baik kalau etos kerjanya tidak tinggi.
Jadi ruang publik akan menerima tentang pekerjaan wanita itu sendiri. Ya. Kalau kita berbicara ayat tadi, sekaligus juga mengacu dengan bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Dalam Al-Quran juga dari ayat tersebut kesetaraan itu sudah dibingkai, sudah diberikan rambu-rambu secara rapi dan indah serta adil. Bagaimana dikatakan indah? Indah karena wanita dipersilakan untuk mengekspresi dirinya baik itu dalam skala publik maupun juga dalam skala internal. Kita bisa lihat misalnya di Indonesia, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, itu misalnya telah menempatkan bahwa menteri-menteri wanita itu cukup banyak. Ya, ini menandakan bahwa ekspresi wanita di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan masalah kemaslahatan masyarakat, ya kan, baik itu aspek negara maupun kemudian legislatif dan lain sebagainya, itu terbuka. Nah, oleh sebab itu bahwa kesetaraan laki-laki dengan wanita itu begitu indah. Kemudian dia juga harus rapi, ya kan? Rapi dalam konteks ini, wanita yang tidak boleh meninggalkan peran sebagai ibu rumah tangga, bagaimana dia harus mengatur dirinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan secara rapi dan baik di dalam rumah tangganya, rapi sebagai istri mengurus sebagai pelayan suami, dan juga rapi di dalam dia melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantornya. Adil, ya tentu saja dalam konteks ini bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan itu juga harus adil. Kalau wanita itu bekerja di ruang publik dengan posisi yang sama, gajinya pun juga harus sama antara laki-laki dengan wanita. Tidak ada perbedaan seperti itu. Oleh sebab itu, di dalam kacamata Islam, ya kan, bahwa ketika nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah tentang amal perbuatan masing-masing, laki-laki dengan wanita dia harus mempunyai peran yang sama di dalam dia mengabdikan dirinya kepada Allah, baik berekspresi dalam ruang publik maupun dalam lingkungan masyarakat dan rumah tangga itu sendiri. Dengan demikian, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka mencari amal ibadah kepada Allah untuk menuju kemaslahatan yang lebih baik supaya menjadi peran yang betul-betul bisa melahirkan kuntum khair ummah, masyarakat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobatis, itu tadi komentar dari salah satu dosen di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tentunya wanita pasti bisa berkarir asal tetap dengan kodratnya. Nah, kalau menurut Kak Tika sendiri nih, menurut pandangan Kak Tika gimana wanita karir? Kayaknya menurut aku juga nggak masalah sih, sebenarnya kan juga Islam juga nggak melarang siapapun tanpa membedakan apapun jenis kelaminnya itu boleh berkarir, tapi tetap ingat kodratnya tadi ya, perempuan ketika nanti kita menikah kita harus tanggung jawab sama suami kita, kayak gitu-gitu tetap harus balik lagi dengan sesuai kapasitasnya lah. Jadi kalaupun memang kita mau berkarir nggak masalah selagi kalau misalnya dapat izin dari, kalau misalnya belum yang menikah sama dari orang tua, kalau sesudah menikah nanti dengan suaminya kayak gitu, jadi nggak masalah, harus balance ya, harus kan? balance. Oke, Sobat Hits, itu tadi perbincangan kita yang sangat menarik. Kita akan lanjut seru-seruan lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Young Corner.